Tensi memanas, Rusia klaim tentara bayaran Israel bertempur bersama batalion neo-Nazi. Rusia mengklaim tentara bayaran asal Israel bertempur bersama batalion neo-Nazi Azov di Ukraina. Tudingan itu dilontarkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. Tentara bayaran Israel praktis bahu-membahu dengan militan Azov di Ukraina, kata Zakharova kepada radio Sputnik seperti dikutip dari Middle East Monitor. Zakharova menambahkan bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh para politisi di Israel yang melebih-lebihkan kampanye misinformasi melawan Rusia. Mereka akan segera tertarik. Menurut laporan media, sejumlah nama-nama tentara bayaran yang bertempur di Ukraina termasuk orang-orang dari 45 negara. Kantor berita Safa mengatakan bahwa sumber media Rusia mencatat bahwa yang paling menonjol adalah dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Israel. Salah satu nama, kata sumber itu, adalah mantan Duta Besar Israel untuk Belarusia. Tudingan itu muncul di tengah-tengah kemarahan Israel atas pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang menyebut pemimpin Nazi Adolf Hitler kemungkinan keturunan Yahudi. Saya bisa saja salah, tapi Hitler juga memiliki darah Yahudi dalam dirinya. Ini sama sekali tidak berarti apa-apa. Orang-orang Yahudi yang bijaksana mengatakan bahwa antisemit yang paling bersemangat biasanya adalah orang-orang Yahudi. Setiap keluarga memiliki kambing hitam seperti yang sering kami katakan, kata Lavrov dalam wawancara dengan program berita televisi Italia Zona Bianca pada 1 Mei 2022. Buntut pernyataan itu, Israel memanggil duta besar Rusia dan menuntut Moskow untuk meminta maaf. Pernyataan Menteri Luar Negeri Lavrov adalah pernyataan yang tidak dapat dimaafkan dan keterlaluan serta kesalahan sejarah yang mengerikan, kata Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid di Twitter. Orang-orang Yahudi tidak membunuh diri mereka sendiri dalam Holocaust. Tingkat rasisme terendah terhadap orang Yahudi adalah menuduh orang Yahudi sendiri sebagai antisemitisme. Lapid mengatakan Israel mengharapkan permintaan maaf dan duta besar Rusia dipanggil untuk pembicaraan yang sulit. Anti-Yahudi meningkat drastis di seluruh dunia, tidak terkecuali di Amerika Serikat. Jumlah insiden berlatar belakang antisemitisme atau kebencian, permusuhan atau rasisme terhadap orang Yahudi meningkat tajam tahun lalu, menurut penelitian Universitas Tel Aviv, Israel. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Yahudi Eropa Kontemporer Universitas Tel Aviv menemukan bahwa peningkatan drastis kasus antisemitik antara lain terjadi di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, dan Australia. Dikatakan di antara pemicunya adalah gerakan politik sayap kanan dan sayap kiri radikal dan penghasutan di media sosial. Laporan itu diterbitkan bertepatan dengan peringatan Hari Holocaust di Israel yang dimulai Rabu malam. Di Israel, hari itu dikenal dengan nama Yom HaShoah, digelar untuk mengenang pembunuhan 6 juta orang Yahudi oleh Nazi Jerman di Eropa pada Perang Dunia Kedua. Hasil penelitian The Anti-Semitism Worldwide Report 2021 didasarkan pada analisis puluhan studi dari seluruh dunia, juga informasi dari badan penegak hukum, media, dan organisasi Yahudi. Laporan itu menyebutkan bahwa pada tahun 2021 terdapat kenaikan signifikan dalam berbagai bentuk insiden antisemitik di sebagian besar negara yang mempunyai banyak penduduk Yahudi. Sejumlah poin dari laporan yang disusun Universitas Tel Aviv, yaitu di Amerika Serikat yang mempunyai penduduk Yahudi terbesar di luar Israel, jumlah tindak pidana berbau kebencian terhadap Yahudi di New York, di Los Angeles hampir 2 kali lipat
dibanding jumlah tahun sebelumnya. Di Prancis, jumlah insiden antisemitik meningkat hampir 75% dibanding jumlah tahun 2022. Di Kanada, organisasi Yahudi terkemuka melaporkan adanya rekor kekerasan fisik terbanyak selama 1 bulan Agustus yang merupakan jumlah terbesar selama 40 tahun. Di Inggris, jumlah serangan fisik terhadap orang Yahudi yang dicatat meningkat 78% dibanding 2020. Di Jerman, kasus antisemitik yang dilaporkan ke polisi naik 29% dari data 2020, naik 49% dibanding jumlah 2019. Australia juga mengalami kenaikan tajam insiden antisemitik, 88 kasus selama bulan Mei saja, rekor bulanan sejauh ini. Faktor lain yang dinilai turut mendorong kenaikan insiden antisemitik menurut tim penyusun laporan adalah reaksi dari pertempuran antara Israel dan kelompok militan Palestina di jalur Gaza pada Mei 2021. Pada bulan itu, Israel dan kelompok militan terlibat dalam perang selama 11 hari yang menewaskan 261 orang di wilayah jalur Gaza. Kata PBB di Israel, 14 orang tewas. Laporan juga menggarisbawahi adanya jangkauan jaringan sosial media yang luas untuk menyebarkan kebohongan dan hasutan. Disebutkan dalam laporan itu bahwa media sosial memainkan peran yang betul-betul mengkhawatirkan terkait dengan insiden antisemitik. Data ini menimbulkan keprihatinan terkait legislasi dan kesepakatan yang dicapai dengan perusahaan media sosial dalam melarang ekspresi antisemitik di platform mereka. Penelitian juga mengidentifikasi menjamurnya teori konspirasi seputar pandemi COVID-19 yang turut mendorong tindak kejahatan anti-Yahudi. Sejak awal pandemi pada 2020, teori konspirasi mulai bermunculan di dunia menuding Yahudi dan Israel menyebarkan virus. Demikian salah satu poin dalam laporan tersebut.